Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, kita akan aktivitas pagi hari ini ya, vlog pagi hari ini, mencoba vlog perjalanan selama bekerja ya guys. Kita akan mengadakan perjalanan dinas setiap hari kerja. Ini kita akan aktivitas kerja ya guys, aktivitas kerja menuju kota Jogja ya. Tepatnya ini daerah Pelosok ya guys, ini daerah Pelosok Jogja Timur ya guys, Jogja Timur. Kita harus meneruskan aktivitas sehari sambil mengumpulkan pundi-pundi ya guys, mengumpulkan pundi-pundi untuk masa persiapan pensiun ya guys. Jadi kita memprogramkan sendiri MPP, itu masa persiapan pensiun ya guys, di usia 40 tahun. 40 tahun itu adalah ideal untuk kita mengadakan persiapan pensiun ya guys. Oke, kita berangkat aja teman-teman ya guys. Kita berdoa seperti biasa, doanya gini ya guys, kita semoga diberi keselamatan, kesehatan, kelancaran, kesuksesan selalu ya Allah. Beri hamba ya Tuhan, ya Allah kami, ya Allah ya Tuhan kami, berikan hamba ya Allah setia selalu kami semua selama berada beri hamba uang 1 juta triliun ya guys, agar kita menjadi saluran berkat ya guys. Jadi itu bukan aneh ya, itu pesan dari guru kami ya guys, doanya seperti ya guys. Oke, kita pelan-pelan aja, kita berangkat ngevlog dari aktivitas kerja biasa. Oke, pelan-pelan aja guys. Oke guys, kita pelan-pelan ya guys, aktivitas hari ini, kita pelan-pelan ya guys, aktivitas hari ini, kita vlog hari ini, pelan-pelan ya guys. Kita pelan-pelan berangkat untuk berusaha aktivitas lagi ya guys. Hari ini seperti biasa ya guys. Oke guys, kita pelan-pelan ya guys, aktivitas apa itu ngulir tadi ya. Oke, kita pelan-pelan ya guys. Oke, kita mulai berangkat kerja. Oke, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Oke, kita aktivitas kerja. Oke guys, kita ini ada di ini ya guys, Jalan Piungan Prambanan ya guys. Bukan, ini tuh lebih tepatnya ini Jalan Munggurung Aro-Aro ya guys, Jalan Munggurung Aro-Aro, Jalan Munggurung Aro-Aro. Jadi ini adalah kalau kita ke arah lurus maju, ini ada kita ke arah Piungan Prambanan, ke arah Munggurung ya guys. Terus kalau kita belakang ke timur, itu kita ke arah Munggurung ya guys, tempat wisata yang sangat keren ya. Oke, kita pelan-pelan aja, kita seperti ini kita masih semangat ya, seperti kemarin-kemarin ya guys. Kita semangat aja guys, karena pagi hari ini kita habis aktivitas ini guys, aktivitas dimana kelancaran ini demi mengumpulkan pundi-pundi uang guys. Kita masih muda, karena rumus kekayaan, rumus satu orang jadi kaya itu seperti kita yang kerja ikut orang harian seperti ini, itu rumusnya cuma kita gunakan kesempatan waktu muda ini ya guys. Waktu muda ini kita kasih kesempatan ya sebisa kerja pada tubuh kita yang mumpung kita masih sehat, masih produktif itu ya guys. Kita ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, itu rumus kekayaan. Itu cuma itu, tidak ada yang lain ya guys. Kalau sebagai pekerja atau karyawan ya guys kita, oke, kalau udah privilege keturunan orang kaya jadi pengusaha itu beda lagi ya guys. Tapi kita ini berjuang dari nol, jadi ikut orang karyawan seperti guys, kita harus ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Kita masih muda ya guys, sebelum 40 nanti kita sudah punya tabungan cukup, di 50 kita bisa untuk usaha ya guys. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Ini perapatan Munggurung, ini kanan jalan kita lihat adalah kantor kelurahan Semarang ya guys. Kita lurus saja, nggak apa-apa, sedikit nyala. Kita lihat tengah kanan ada ini pelan-pelan maju ya, Pak, maju pelan-pelan. Kita
pelan-pelan aja. Oke, kita masuk, yuk sabar, karena hari Jumat ini kan kita harus waspada ya, harus waspada dan ikhtiar ya, berusaha mengembangkan atau apa, menarik ilmu baru ya, sekitar apa, aktivitas kita ya guys. Oke, kita maju aja pelan-pelan, maju. Oke, kita nggak ngalah sih, pelan-pelan aja. Perapatan ini ya guys, dari perapatan ke Kotengan ya guys. Jadi perbatasan ya guys, kalau kanan jalan dikit Kabupaten Banten, kalau selatan jalan ini Kabupaten, kiri jalan Kabupaten Sleman. Karena kita adalah Kabupaten Sleman yang mana masuk jalan Kecamatan Bergah, kiri jalan itu Kabupaten Banten, yang mana kecamatan masuknya kecamatan Piungan, Kabupaten Sleman ini yang kanan jalan itu namanya Joko Tentang. Jadi ini perbatasan guys, keren kan? Jadi ini daerah perbatasan. Jadi disebutnya tapal batas ya guys. Kalau di luar negeri itu perbatasan negara itu ada penjagaan ya guys, tapal batas ya. Ini biar tidak ada suatu masalah karena beda negara gitu guys. Tapi kalau masih satu negara itu mungkin nggak perlu ya guys. Ini biar tapal batas perbatasan antara Banten dan Sleman. Ini jembatan ya guys, ini jembatan jembatan Buntung namanya. Nggak tahu dinamain Buntung karena apa ya guys, tanya-tanya nanti searching Google, bagus sekali nanti kita pagi hari ini. Oke guys, lanjutan vlog hari ini kita langsung saja. Ini kita memasuki kecamatan Bergah, masuk dusunnya itu perasaan ya guys. Kalau di kanan jalan itu ini berubah ya, kalau di kiri jalan itu sudah berubah juga ya guys. Jadi tadi batasnya itu sungai tadi ya guys, tadi batasnya sungai. Kita pelan-pelan di sini karena kita harus memasuki areal kampung ya, kita harus menghormati warga sekitar sini. Kalau enggak kita nanti ada masalah sesuatu, kita nanti akan heboh guys. Pelan-pelan guys, di sini kita harus menghormati warga sini pelan-pelan. Pernah teman saya itu kejadian guys di sini, teman saya itu banter tuh guys, bapak-bapak ya, jalan udah atau gimana jalan, nah itu sampai satu terus sampai ada harus ini guys, harus keluarga harus untuk jalur. Ini teman saya itu gara-gara ngebut itu guys, nggak tahu itu mungkin kurang fokus gitu. Tahun 10 tahun yang lalu mungkin kira-kira. Oke guys, kita ambil riteng kanan ya guys, kita sambil lihat-lihat perapatan di sini. Ada banter guys, kita ngalah ya guys. Oke, kita maju ya guys, kita maju pelan-pelan. Oke guys, kita sudah ambil kanan tadi dari kita guys, dari jalan sekitar belok kanan ke arah kita ya guys. Ini kan masih kampung Kelurahan Joko Tirto ya guys, kampung perasaan ya sebenarnya. Oke, di kanan kiri itu sudah banyak, biasanya di sini banyak penjual jamu guys, jamu dahari itu loh yang viral itu guys, teman-teman. Jadi aslinya itu di dusun sini guys, perasaan jamu dahari itu ada toko namanya Kebun guys,
itu namanya itu belum ada yang lain ya guys. Kita pelan-pelan ya guys. Ini adalah perapatan Karawang ya, terkenalnya ini masih berlanjut. Kalau kita ambil dari arah barat ya, kita arah kota Jogja ini guys, melewati jalan alternatif berubah ya, seperti arah Jogja Timur atau jadi ini tempat sentral untuk transit orang-orang yang lewat transit sepedaan lari-lari itu di situ selfie bisa ada keren ada itu ya. Oke, tadi ada itu ada bapak-bapak itu oke, yang tadi ini kiri jalan kita itu ada tempat wisata ya guys, itu Lava Banter itu mungkin di daerah ini kita ini anu guys, ini jembatan Goblong loh. Oke, ini adalah bagian dari Kaliopa ya, seperti juga ada posisinya bicara ilmu pertanian, ilmu batuan mineral itu peneliti, terus umur masyarakat dan teori itu sangat sampai ambil batu dibawa ke lab laboratorium kampus atau sekolahan, diteliti ada mineralnya apa, disasar kecil-kecil atau mineralnya apa, diteliti kepiringannya, sedimentasi itu, topografinya ini masih gandengannya sama lapisan apa, lapisan mana dari gunung mana ke gunung mana, itu merupakan lempengan-lempengan itu masih jalur, jadi nanti digambarkan secara global. Kita praktek menggambarkan di kampus kelas gede itu ya, kelas 1 ini nanti kelas tahun digambar yang pisah-pisah dari titik-titik radius berapa kilometer itu digambar guys, itu praktek guys kayak gitu ya. Pertambangan itu keren sekali loh guys, kalau nanti ada anak-anak atau adik-adik yang minat di sekolah perniagaan pertambangan itu kayak gini guys, nanti sering ke alam, jadi laboratoriumnya itu bisa 80% itu di alam guys, nanti banyak keluyuran di alam, ambil sampel-sampel titik itu, wah keren sekali. Kuliah atau sekolah geologi gitu. Wah nanti kalau sudah lulus nanti di luar kerja di luar Jogja, luar Indonesia, perniagaan pertambangan batubara itu ya itu masuk praktek ilmunya itu yang nggak jauh beda yang didapat di sini ya, kayak praktek alat teodolit, alat ukur, alat ukur pemiringan, alat teodolit sekarang sudah keren ya guys, pakai sistem satelit guys, pakai pulsa, jadi cuma di titik gitu aja udah keren, langsung muncul koordinatnya nanti berapa juga titiknya, lapisannya itu bertitik, ada lapisan titik, lapisan apa nanti secara global, lapisan ada kemunculan gunung itu kan apa, ada dorongan dari bawah, lapisan bumi, ada lakukan dorongan, makanya ada gunungan, ada ditandai dengan ada pegunungan, terus diteliti pegunungan sebelahnya yang gunungan kecil-kecil itu disambung-sambungkan, itu nanti digambar secara topografi guys, lapisan. Oke, kita ambil ini adalah SPBU ya guys. SPBU ini adalah keren ya guys, kita akan beli ini sekarang
kenaikan dan tambah 16 juga bisa sambil berdoa ya guys. Ini 16.000 guys orang yang pertama gitu. Oh keren itu haleluya untuk menaikkan yang tidak itu keren sekali. Kita yang tidak ada subsidi ya guys, karena apa pakai subsidi itu antri ya guys. Itu yang tidak pakai subsidi ya guys. Oke apa ini katanya itu kita sambil karena itu bilang Rp50. Oke guys, kita sudah menyerahkan 50. Kita langsung tutup. Oke guys, kita pelan-pelan maju sudah dan siapkan bakar untuk berlangsungan kerja aktivitas sehari kita ya guys. Guys, kita ambil banting kanan ya guys. Itu ada tertib besar untuk sepi ya guys. Kita ambil kanan ya guys. Di depan juga ada tertib guys. Karena itu rating kanan kalau dimulai ya guys. Kita sama-sama belok kanan ya guys. Nggak apa-apa ya guys. Oh, itu mau rating kiri ya. Udah kita ngalah aja deh. Kita ambil kiri, banting kiri, terus lihat pelan-pelan. Ada truk ambil lagi terpancing itu apa ada tuh rupanya. Oh banyak diketemukan, diperlihatkan banyak kendaraan gede-gede ini Pak. Lihat gudang besar ya. Ini perapatan Perwita. Tadi ada tronton guys, kanan jalan itu perusahaan gede, terus tronton banyak itu, trontonnya itu puluhan ya guys. Keren luas sekali. Perwita namanya itu. Dulu itu kepemilikan ada dari Raja di Jogja ya guys, berapa persen itu sahamnya dan beberapa pengusaha itu. Tapi kalau sekarang nggak tahu itu kepemilikannya itu saya tahu itu karena teman saya kerja di situ ya guys. Kalau kerja di situ kok udah, tapi cerita-cerita itu 20 tahun yang lalu guys. Sekarang udah nggak tahu itu kepemilikan udah kerja ke mana, karena kayaknya udah beda-beda usaha itu loh guys, jalan banyak banget usaha. Oke, kita maju terus. Tadi di perapatan di SPBU tadi adalah timurnya tadi pabrik sempurna yang keren ya. Pabrik sempurna gede guys, menyerap karyawan juga ada duan guys. Kiri kanan itu hidup ya, sini kos-kosannya itu guys. Karena dekat pabrik tadi guys, masyarakatnya itu tertolong sekali secara ekonomi, yang jualan, yang kos. Masyarakat satu pagi mungkin mereka mengadakan rapat-rapat soal kos-kos ini, ada perkumpulannya, perkumpulan pemilik kos dan perkumpulan usaha gitu. Jadi untuk biar terkoordinir secara rapi gitu. Nanti biar ada semacam kesepakatan bersama, etika atau sumpah ada perjanjian bersama itu loh guys, namanya apa itu loh, kayak kalau membuat kesepakatan bersama itu tanda tangan di atas spanduk itu, tanda tangan semua gitu loh, apa namanya itu, lupa itu. Ini niru-niru yang itu loh, yang kayak dinas-dinas kayak juga kayak gitu loh guys. Itu jadi memproklamirkan gitu loh, proklamir ya itulah, takut keblitik ini nanti. Oke, kita ini adalah jalan Berbah, tepatnya ini timur bandara ya guys. Ini adalah timur bandara. Oke, kita maju aja terus pelan-pelan ya guys, ngalah aja di sana seperti ini guys. Sambil kita mendoakan juga pemilik truk ini, sopirnya itu juga punya anak istri ya kemungkinan. Jadi mereka cari rezeki, tapi rezekinya itu agak gede kalau sopir ini ya guys. Tapi ya capeknya minta ampun, mereka pakai doping guys. Mungkin dopingnya mineral putih itu yang doping sehat, 5 vitamin, tapi ada yang kadang-kadang itu dioplos pelatin apa itu loh guys. Itu yang mungkin kurang terlalu maksa tubuh gitu ya, karena mereka ditutup terproses kerja non-stop gitu, dan perjalanan itu harus ditutup dalam beberapa hari, targetnya harus sampai itu gitu, melupakan kecapean itu guys. Kadang-kadang seperti itu, tapi memang kalau hasilnya luar biasa. Jadi ini apa nih, sendu rantai ini, aduh
bisa harus masuk bengkel dia servis ini sudah kendur andaku. Nggak apa-apa deh, kita pelan-pelan aja sambil guys. Oke, kita memasuki daerah timur bandara itu ya, ini dusun Jagalan guys. Ya jalan kita kan dusun ya. Habis tadi dusun Baran dusun Jagalan, terus apa nih, sambil baca-baca kita ini ya guys, biar kita tidak biar memahami tidak. Oke, kita pelan-pelan aja, kita sambil berjalan di Masjid Al Hidayah alamat Serut Tegal ya, Serut ya. Pelan-pelan aja. Vlog hari ini tuh harus semangat gitu ya, harus semangat 45 masyarakat apa yang banyak-banyak bakal usaha itu tadi. Karena saya itu udah mempunyai program setahun 2 tahun yang lalu ya guys, yaitu niru-niru yang sudah keren-keren itu ya, yang viral MPP. Jadi apa, masa persiapan pensiun kan. Jadi sebelum pensiun itu kita ikut program MPP ya, masa persiapan pensiun. Nanti tidak mau jadi kepanjangan atau mau jadi mati pelan-pelan MPP. Jadi jangan anak itu harus MPP itu harus masa persiapan pensiun. Jadi kita menyiapkan skill soft skill ya, misalnya kita mulai dari sekarang mumpung sebelum keluar kerja ya guys. Nanti orang setelah keluar itu benar-benar bingung gitu guys, kalau orang pensiun harus dipersiapkan masa pensiunnya, pensiun dari aktivitas apa usaha apa itu. Karena dari aktivitas setiap hari ngantar dari jam disiplin, diatur jam pulang pergi, makannya teratur. Tiba-tiba pensiun di rumah bingung mau ngapain gitu. Banyak yang beragapan itu guys, bingung mau ngapain yang pensiun, akhirnya sakit-sakitan gitu akhirnya. Itu karena mereka belum menjalani atau belum mempersiapkan pensiun. Dari betapa pentingnya MPP itu guys. Dia kan MPP yang tadi ya, masa persiapan pensiun. Oke, kita ini sampai di traffic ini di penyeberangan kereta itu loh ya, trennya kereta, terus lampu light tren berangkat stop apa ya, ada lah setelah kerennya itu kita pelan-pelan aja, kita mengolah kita ada enggaknya ya, enggak kita harus malah sama dewa bumi ya, dari penguasa bumi itu enggak kita pelan aja ya. Itu kita bawa karung-karung berat itu sepertinya itu semuanya masih kesempatan para menjaga tapi sesuatu dari pelan aja. Kita sudah memasuki jalan Solo guys, kita memasuki jalan Solo. Oke, kiri kita terus market modern kanannya banyak wisata jalan Solo, tapi ini jalur cepat ya guys, ini jalur cepat ya guys. Jalan Solo dan Jogja Solo guys ini namanya. Kiri kanan harus daerah timur AAU dan timur Akademi Angkatan Udara ya. Kita pelan aja, di depan ada sepeda road bike gitu. Jadi itu sepedanya jenisnya road bike ya, road itu jalan bike itu balapan sepeda gitu. Bila yang untuk turnamen balap itu road bike itu kan komunitas sepeda itu kan ada 3, ada road bike, ada seri itu sepeda lipat, terus ada MTB guys. MTB itu sepeda gunung, sepeda biasa itu yang federal yang tidak menunjukkan merek namanya. Kalau dulu kan ketika saya minta turun namanya federal, tapi itu tempatnya merek ya guys. Jadi itu ini ada lagi selain sepeda seri atau sepeda lipat, road bike tadi balapan, terus ada MTB sepeda gunung, terus ada lagi sepeda downhill untuk itu untuk turun gunung, turnamen itu guys. Muter-muter tapi turun dari gunung itu guys, jadi dilombakan gitu guys. Tapi mereka olahragawan gitu tidak sangat terlatih gitu, hati-hati guys. Teman saya dulu itu ya pernah naik itu sampai genjot ya guys, jatuh giginya cuel 2 atau berapa ya guys, terus dijahit dagunya tuh guys. Oke, kita pelan-pelan aja guys. Ini kita jadi lampu merah bandara nih guys. Oh iya, tadi kita melewati
Udah bukan anu ya guys. Oh ya akademi kan negara ya guys. Ada tadi lupa ceritanya guys. Tadi itu ada patung replika gede Garuda ya guys. Keren sekali, saya saat itu tingkat seninya tinggi sekali nih guys. Di itu gedungnya itu atasnya ada Garuda yang sangat realistis guys. Jadi mirip kenyataan dan ukurannya gede dan dibikin dari logam guys. Keren sekali pembuatan itu, pengecorannya sangat detailnya itu dapet ya guys. Sangat seni tinggi guys. Digoogling aja ya guys. Di Garuda di gedung AAU Jogja guys. Keren sekali itu. Tempat saya sebagai penikmat seni ya guys. Saya itu juga terjun langsung di dunia seni ya. Jadi saya desain grafis itu 2 tahun, tapi saya memahami desain kayak desain di kafe, desain komunikasi visual, seni rupa, seni murni, apa macam seni itu seni rupa, desain grafis digital itu kalau yang dibutuhkan sekarang di semua perusahaan, di semua dinas itu di kafe itu loh. Di kafe itu jadi lebih ke arah juga ke teknologi ya, desain tapi teknologi ya. Pokoknya sudah artisan itu. Artisan itu artinya apa? Artinya bukan jadi seniman kayak yang murni kayak seni rupa kayak itu kan harus harus benar-benar menjiwai, harus bergaul dengan para senior seniman itu, terus kehidupannya harus kontroversial, terus harus direwangi untuk perhatian itu beralaskan berjangkau. Biasanya sangat dekat, tapi kadang-kadang ada dokumennya itu kayak gitu guys. Tapi yang seniman sekarang, seni dari artisan itu ya, lulusan DKV itu lebih ke ini ya guys, lebih ke ini artisan, lebih ke teknologi, lebih bersih kantoran, jadi macam namanya itu, jadi lebih bersih gitu ya guys kehidupannya ya, si anak-anak mahasiswa seperti itu. Nomor 1 desain komunikasi visual itu
yang lalu, 2 bulan yang lalu guys, tapi mungkin prosesnya 3 tahun ya. Jadi tol Jogja itu keren guys, mungkin masuk dalam keajaiban dunia guys, tapi ya nomor berapa nggak tahu. Untuk keajaiban ya guys, jadi tol Jogja itu nanti mulai di atas selokan itu, jadi ya di atas selokan itu mungkin sekitar sudah ya, Selamat Mataram itu dia ini sudah 70% ya di atas selokan, dan di atas ring ini belum ya, paling baru 10%. Panjang ini guys, ring utara ini nanti di atasnya tol guys, jadi ini sekitar berapa itu, 5 kilo guys, kalau nggak salah 5 kilo guys, di atas 5 kilo nanti tolnya di atas ring keren sekali guys, terpanjang guys tol melayang, dan ini guys, dan selebihnya tol di atas selokan Mataram guys, jadi ada yang selokan Mataram 10 kilo atau 15 kilo, terus yang sini di atas ring utara itu tolnya 5 kilo 20 kilo, lumayan keren tuh. Besok pasti dibikinin ini ornamen-ornamen ya, ornamen yang keren ya guys, untuk memperindah gitu ya guys, kayak kata pengelola lampu, terus ada berburu selamat datang, bukan itu ornamen itu dibikin di atas tol, ornamen yang keren gitu, bikin sangat monumental gitu guys, keren sekali. Bisa tata lampu video pakai drone dari atas melayang Jogja, sekitar pelabuhannya Jogja guys, keren tuh. Desainnya orang-orang pintar ini yang arsitek sipil itu luar biasa guys, desainnya itu ya, dari semua stakeholder yang berkepentingan ya guys. Kalau di kiri tadi kita ada menemui 2 road bike ya guys, jadi dia itu sepeda jenis sepedanya road bike ya guys. Ini ada komunitasnya guys, jadi mereka itu ya bisa jarak tempuhnya itu bisa 30 kilo loh guys, cuma pagi sebelum kerja itu 30 kilo guys, sama temennya gitu, karena sepeda itu harus cepat ya, sepeda road bike itu biasanya ngebut cepet, terus sepedanya itu juga berat tuh, sangat ringan ya, bahannya itu keren sekali. Tapi itu guys, rata-rata harganya itu variatif sih, tapi rata-rata tergantung sih kemampuan, tapi ada yang sampai ratusan juta loh guys. Kalau mungkin kalau kelas-kelas karyawan itu mereka 25 juta gitu ya. Itu kita di atas di belakang mobil ini aja ya, sekarang nanti akan mendekati hijau guys, oke kita pelan-pelan sambil jalan, kita ngelak. Ini ada suara gitu, apa namanya, menunggungan ambigu loh guys, tengah-tengah kanan gitu ada suara Pak OHD itu orang
dan Biskuit Michael Biskuit itu sebagai bapak pop art dunia itu. Kalau di Indonesia itu ada bapak pop art Indonesia itu yang lama di Swiss itu loh guys. Siapa ini yang sering warawiri di TV nasional guys, di Metro TV itu kembali ke Indonesia ya. Indonesia udah banyak digarap oleh beliau kan. Namanya itu lupa ya, yang ternyata dilubangi yang gede itu ya. Istilahnya itu orang bule, orang Swiss gitu guys. Jadi dia itu sudah di seniman di Swiss, di seniman internasional. Kalau pop art, mengikuti pop art oh iya namanya ingat saya Ediara ya, lihat aja saya nanti di YouTube itu ada Ediara. Oke, kita pelan-pelan aja, sabar karena sudah hijau tapi belakang itu ya harus sabar. Oke, bilang nanti kita ada seniman lagi ya guys. Saya pada dasarnya sudah terjun dan senang ke seniman ya guys. Saya sering pakai pameran-pameran gitu. Saya cita-cita saya memang menjadi kolektor seni, terutama seni buka aliran kecenderungan saya itu ke abstrak yang seni natural itu natural kayak senang aliran natural atau gambar kayak sangat persis dengan objeknya itu kurang suka saya jadi lebih suka yang abstrak. Jadi kalau itu kan sekarang sudah sampai ini guys, kadang ada koleksi di gedung di tempat umum itu kan ukuran gede dari jauh itu kayak lukisan beneran gitu. Ternyata itu ini lukisan yang di print guys. Kalau jauh lukisan yang ternyata tempat-tempatnya memang cuma print-printan. Itu apa itu mungkin print itu kan segitu per meter cuma itu apa 13.000 atau berapa gitu. Kayak dulu kan juga terjun di print-print itu kayak radio sunflash di print itu. Jadi bahannya bukan yang untuk bikin apa spanduk-spanduk, bikin backdrop itu bukan dari bahan itu dari sunflash ya guys, kita dari sunflash itu kayak pasir pakai kacamata kalau di kamar sendiri tidak kelihatan dari luar, tidak kelihatan di dalam, dengan lebih cahaya dan cahaya bisa terang gitu kan. Oke, kalian kita sama di jalan kalian muternya nih guys, kita keasikan cerita tadi Bang Ojo. Ini kalian jalan ke jalan kalian kita memasuki, kita ngebut aja pakai doa menit yang kita kasih jalan ke kita nolak tapi ini kita memasuki gereja Benteng ya guys. Gereja Benteng, gereja gede ya guys. Ini kebanggaan Jogja ya, jadi sebagai pusat ibadah kalau baru orang parkirannya full ya guys. Jalan kita di Jogja yang ada di Jogja ya guys. Jadi dituju seluruh Jogja dan sekitar ini saya dituju di sini ya guys. Kita pelan-pelan ya guys. Kita mau tadi mau masuk tapi nggak bisa guys. Banter guys, pakai motornya banter. Wah itu malah banter lagi. Wah gimana mau masuknya nih guys. Oke, kita ngalah aja sambil berdoa. Semoga kita diberi keselamatan, kesehatan, ganjaran ya sambil ya Allah berikan saya juta dari rupiah. Pelan-pelan kita memasuki tempat usaha, sejuk sekali ya guys, sejuk sekali. Oke, depan kita lihat sekali, sejuk, pelan-pelan aja itu guys. Homestay Juragan Jaya yang laris manis guys.
kita lurus saja pelan-pelan parkirnya. Kita masuk sini depan, kita ambil sini ya, sepi. Kita termasuk datang lebih awal. Ini sudah ada yang datang 5 orang tadi. Vlog kita tutup sekian ya guys, kita tutup dengan membaca, semoga kita diberi kesehatan dan sehat selalu. Oke, see you, bye bye, thank you. Sampai jumpa, nanti kita vlog lagi ya guys.